Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Puja serta puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita panjatkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh sahabat dan kaum muslimin yang setia hingga akhir zaman. Hadirin ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Apabila kita melihat kondisi kaum muslimin saat ini, maka kita dapatkan kaum muslimin pada saat ini sedang berada pada titik kelemahan. Hal ini dapat kita saksikan bagaimana yang terjadi pada saudara-saudara kita yang ada di Rohingya, saudara-saudara kita yang berada di Suriah, saudara-saudara kita yang berada di Palestina, dan saudara-saudara kita yang berada di Mesir, di mana pada saat ini kita saksikan mereka sedang dibantai, disiksa, dibunuh, diusir, atau bahkan kehormatan saudari-saudari kita direnggut. Ini menunjukkan bahwa kondisi kaum muslimin pada saat ini sedang berada pada titik kelemahan. Kaum muslimin sedang berada pada masa di mana tidak pernah dirasakan oleh pendahulu-pendahulu kita. Kaum muslimin sedang kehilangan masa kejayaan. Hal ini sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW, bahwa akan datang satu masa di mana kondisi kaum muslimin itu seperti hidangan yang ada di atas meja makan, yang siap untuk disantap oleh siapapun dan kapanpun. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa akan datang suatu masa di mana kaum muslimin seperti buih yang ada di lautan. Walaupun banyak, akan tetapi tidak punya kekuatan sedikit pun. Ketika kita melihat kondisi kaum muslimin seperti ini, maka muncul beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah, mengapa umat Islam sekarang kehilangan masa kejayaan sebagaimana yang telah diraih dan dirasakan oleh pendahulu kita? Dan apa yang menyebabkan kaum muslimin berada pada kondisi yang seperti saat ini? Jawabannya adalah satu perkataan yang amat sangat masyhur. Dikatakan bahwa umat Islam tidak akan berjaya kecuali jika berpegang teguh kepada apa yang telah membuat jaya pendahulu umat ini, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat ke-55, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'adallahu alladzina amanu minkum wa amilas solihat. Dikatakan dalam ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh. Tidak mungkin seseorang dikatakan beriman dan beramal soleh kecuali jika mereka menjalankan Al-Quran dan As-Sunnah secara totalitas. Apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala? La yastakhlifannahum fil ardh.
akan menjadikan mereka berkuasa di atas muka bumi ini. Kamastakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum wala yubaddilannahum min ba'dihim amna. Dan dia akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, di mana mereka disifati adalah orang-orang yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan kedudukan mereka. Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka pemimpin atas seluruh manusia. Asalkan syaratnya satu, yaitu berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mereka beriman dan beramal soleh. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau annahum aqamut Taurata wal Injil wa ma unzila ilaihim mir rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasara. Akan tetapi ayat ini umum atas seluruh manusia. Apa artinya? Dan jika sekiranya mereka bersungguh-sungguh menjalankan apa yang ada pada Taurat dan Injil dan apa yang diturunkan kepada mereka, yaitu Al-Quran, niscaya mereka akan mendapatkan makanan dari atas dan bawah kaki mereka. Apa yang dimaksud dengan memakan makanan dari atas dan bawah kaki mereka? Para ahli tafsir mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kepada mereka berupa air hujan, di mana dengan air hujan ini ya bumi akan menjadi subur, makmur, menumbuhkan makanan dan tumbuh-tumbuhan. Ya. Dan ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala apabila kita menginginkan kemakmuran hidup di bumi, maka syaratnya adalah menjalankan secara totalitas yaitu Al-Quran. Kemudian di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimu Taurata wal Injil wa ma unzila ilaikum mir rabbikum. Katakanlah, wahai ahli kitab, kalian tidak dianggap beragama sedikit pun. Ya, ini teguran bagi ahli kitab yang mengaku bahwa mereka adalah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus ini merupakan sentilan bagi kita yang mengaku beriman pada Allah Subhanahu wa taala, mengaku mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengaku beriman kepada Al-Qur'an, akan tetapi jika tidak merealisasikan Al-Qur'an, maka kita termasuk ke dalam teguran ayat ini. Lastum ala syai', kalian tidak dianggap beragama. Sehingga apa? Sehingga kalian menjalankan Taurat dan Injil dan menjalankan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu Al-Qur'an. Dan kita sebagai orang yang beriman ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya diwajibkan menjalankan Al-Qur'an. Dan kita meyakini kitab-kitab sebelumnya secara umum. Ya. Dan ini dalil yang menunjukkan bahwa apabila kita menginginkan kejayaan di muka bumi ini, maka syaratnya adalah menjalankan Al-Quran dan As-Sunnah.
Jika demikian halnya, maka kita sebagai seorang muslim ya, harus mengetahui apakah sebenarnya kedudukan Al-Quran itu sendiri. Ya. Kedudukan Al-Quran di hati kaum muslimin yang pertama adalah bahwa Al-Quran merupakan kalamullah yang paling mulia. Tidak ada satu kitab pun yang melebihi kemuliaan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang paling sempurna, yang tidak ada yang mengungguli kesempurnaan Al-Quran. Di mana kesempurnaan Al-Quran berangkat daripada kesempurnaan yang telah menurunkan Al-Quran itu sendiri. Kemuliaan Al-Quran berangkat dari kemuliaan yang telah menurunkan Al-Quran itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Al-Quran diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha perkasa dan maha bijaksana. Ketika seorang muslim menyadari dan meyakini bahwa Al-Quran diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha penyayang, yang maha pengasih, yang maha pengatur, yang maha menciptakan, maka ketika dia membaca ya, ayat-ayat tentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, maka ia tertunduk dan patuh, seakan-akan ia bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung, berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita membaca Al-Quran, seakan-akan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran itu ya terjadi di hadapan kita. Inilah satu bentuk ya, bukti kemuliaan Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Kalau saja seandainya Al-Quran diturunkan bukan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti mereka akan mendapatkan banyak sekali perselisihan. Akan tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ya yang menurunkan Al-Quran, zat yang telah menciptakan kita, maka sudah tentu tidak ada sedikit pun satu kesalahan yang didapatkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya. Nabi Muhammad SAW seringkali disebutkan di dalam Al-Quran dengan gelar hamba. Ini merupakan satu kehormatan tersendiri bagi Rasulullah SAW. Ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan kepada hambanya ya Al-Quran yang tidak ada sedikit pun di dalamnya penyelewengan dari kebenaran. Ini adalah bukti bahwa Al-Quran merupakan satu kitab yang amat sangat mulia, di mana bahasa Al-Quran adalah bahasa yang jelas, tegas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit, mudah dibaca, dipelajari, dan mudah dihafal. Ini adalah bukti kemuliaan Al-Quran. Ya. Ketika manusia di atas muka bumi ini tidak memuliakan Al-Quran, maka Al-Quran akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minhu bada wa ilaihi ya'ud. Al-Quran datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Al-Quran akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan itu terjadi?
kapan Al-Quran diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mushaf-mushaf, dari dada-dada manusia, ketika Al-Quran ini sudah tidak dimuliakan lagi, tidak pernah dibaca, tidak pernah ditadaburi, tidak pernah diamalkan. Mereka itu adalah orang-orang yang paling buruk ketika hari akhir akan datang. Maka sebelum Al-Quran diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sama-sama kita memuliakan Al-Quran. Tidak lain dan tidak bukan, bentuk pemuliaan kita terhadap Al-Quran adalah kita senantiasa membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Selain kita memuliakan Al-Quran, ya, dengan meletakkan di posisi yang paling tinggi, tidak meletakkan Al-Quran sejajar dengan kaki-kaki kita. Ini adalah bentuk, ya, pemuliaan kita terhadap Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan di dalam Al-Quran, ya, sifat orang-orang, ya, yang memuliakan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allazi alam ya'ni lillazina amanu antasya qulubuhum li dzikrillah, ya, wa ma nazala minal haq wa la yakunu kallazina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsiru minhum fasikun. Ya. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk, ya, di dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan khusyuk dengan kebenaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada mereka, yaitu Al-Quran. Ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bagi kita. Ketika kita membaca Al-Quran, maka diharapkan hati kita khusyuk, ya. Jadi bukan hanya sekedar membaca, akan tetapi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ditadaburi, ya, agar kita ketika kita mentadaburi Al-Quran, memahami Al-Quran, kemudian kita mengamalkannya. Kemudian yang kedua, kedudukan Al-Quran di sisi kaum muslimin adalah Al-Quran merupakan obat segala penyakit dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam setiap ayat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan untuk menyembuhkan segala bentuk macam penyakit. Hal ini terbukti baik secara dalil syar'i maupun terbukti secara medis. Kemudian hal ini dikuatkan dengan penelitian ilmiah. Adapun dalil syar'i tentang hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran, ya, sebagai obat dan rahmat serta petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Dalam ayat ini ulama mengatakan bahwa kata syifa ini umum, baik penyakit hati maupun penyakit fisik, baik penyakit rohani maupun penyakit jasmani.
tentu kita sebagai orang yang beriman, walaupun tanpa ada bukti medis ataupun tanpa bukti penelitian ilmiah, kita meyakini bahwa Al-Quran adalah obat. Dan di dalam bukti medis, tentunya kita seringkali mendengar banyak orang-orang yang sembuh dengan Al-Quran. Sekalipun dokter itu sudah memvonis usianya tinggal 1 hari atau bahkan tinggal 1 jam. Akan tetapi ketika ia menjadikan Al-Quran sebagai obat dengan keyakinan yang penuh, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan Al-Quran sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Isra ayat ke-82 ini. Kemudian menurut penelitian ilmiah dikatakan bahwa virus atau penyakit yang ada di dalam tubuh manusia ini bergerak dan bergetar. Namun ketika Al-Quran itu diperdengarkan kepada orang yang sakit, virus dan kuman yang ada di dalam ini diam mendengarkan Al-Quran. Ya, ketika virus dan penyakit yang ada di dalam tubuh orang yang sakit diam, maka sel-sel ya yang sehat ini tumbuh dan berkembang sehingga membunuh sel-sel yang tadi virus, ya, sel-sel yang telah rusak. Mengapa demikian? Karena unsur yang ada pada setiap makhluk yang ada di muka bumi ini terdiri daripada sel, dan sel-sel ini terdiri daripada atom, ya, dan atom ini terdiri daripada ya unsur negatif serta unsur positif. Nah, ini adalah bukti ilmiah yang telah dilakukan oleh para ilmuwan, ya, dan kita tidak meragukan lagi hal ini. Ketika mereka pun tidak melakukan kajian ilmiah ini, kita yakin bahwa Al-Quran merupakan obat. Dan ini merupakan sebagian kecil bukti ilmiah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ya tunjukkan kepada mereka. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Furqan ayat ke-30 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi takhazu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasulullah SAW mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengatakan, wahai Tuhanku, sesungguhnya umatku telah menjadikan Al-Quran sesuatu yang ditinggalkan. Ibnu Qayyim ketika mengomentari ayat ini mengatakan bahwa termasuk orang-orang yang menjauhkan Al-Quran adalah orang-orang yang tidak pernah mendengarkan Al-Quran itu sendiri. Ya, jadi hendaknya kita senantiasa menyediakan alat khusus di rumah-rumah kita, satu alat pemutar Al-Quran, atau kalaupun tidak punya, cukup radio Fajri itu disetel di rumah. Karena Fajri ini adalah satu radio ya yang seringkali merotal Al-Quran. Kemudian orang-orang yang menjauhkan Al-Quran adalah orang-orang yang tidak mau mengamalkan Al-Quran. Kemudian orang-orang yang tidak mau menjadikan Al-Quran ya sebagai hukum, tidak mau ya menjalankan hukum-hukum Al-Quran, dan orang-orang yang tidak mau mentadaburi Al-Quran, serta orang-orang yang tidak mau menjadikan Al-Quran ini sebagai obat. Kemudian beliau pun mengatakan bahwa barang siapa yang tidak sembuh dengan Al-Quran,
semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menyembuhkannya. Ya. Ini bentuk keyakinan seorang muslim terhadap Al-Qur'an. Jadi sebelum dia pergi ke dokter, sebelum berobat dengan obat-obat dari dokter, dia menjadikan Al-Qur'an sebagai obat. Asalkan ketika dia menjadikan Al-Quran sebagai obat, ini sesuai dengan cara-cara yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu meyakini bahwa Al-Quran adalah obat, kemudian meyakini bahwa yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Al-Quran merupakan obat jasmani atau fisik, dan Al-Quran merupakan obat daripada kesedihan-kesedihan kita, obat dari kegundahan kita, obat pelipur lara. Karena Rasulullah SAW ya mengajarkan kepada kita satu doa yang apabila doa ini dibaca ketika kita sedang sedih, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesedihan kita. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan di dalam hadisnya, maqala abdun qattun idza asabahu hammun wa hazanun. Tidaklah seorang hamba ketika dia sedang kalut, sedang gelisah, sedang kesedih, kemudian membaca Allahumma inni abduk wa benu abdik wa benu amatik nasiyati biyadik maudin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwalak samaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik au ista'sarta bihi fi ilmil ghaib indak antaj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa zahaba hammi illa azhaballahu azza wa jalla hamma wa abdalahu makana huznihi faraha. Tidaklah seorang hamba ketika dia sedang sedih kemudian membaca doa ini, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan kesedihannya dengan kebahagiaan. Terutama di dalam ya redaksi kali kata antaj'alal qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an ini sebagai kesenangan hatiku. Jadi kata Rabi' di dalam bahasa Arab itu artinya adalah sesuatu yang disenangi. Ya. Maka musim semi itu bahasa Arabnya adalah Ar-Rabi', ya, artinya musim semi. Kemudian wa nura sadri, dan cahaya dada-dadaku. Ya, kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Al-Qur'an ini dijadikan sebagai cahaya di dalam hati-hati kita. Wa jala huzni, dan menghilangkan kesedihan-kesedihan kita. Wa zahaba hammi, dan menghilangkan kegelisahan kita. Ini adalah obat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita orang-orang yang beriman. Maka ketika kita merasakan satu kesedihan, hendaklah kita mengambil air wudu, kemudian kita mengambil mushaf kita, mushaf Al-Quran. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doa ini, kita renungi, dan kita yakin pasti Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kesembuhan kepada kita semua. Kemudian yang ketiga,
kedudukan Al-Quran di hati kaum muslimin adalah bahwa Al-Quran merupakan nasihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Karena manusia itu adalah makhluk yang mudah lupa dan mudah lalai. Kebanyakan manusia melakukan satu kesalahan yang tidak disadari bahwa itu adalah satu kesalahan, kecuali jika ada yang menasehatinya. Maka senantiasa ketika seseorang yang membaca Al-Quran dan mentadaburinya, dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa dia akan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa dia akan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, kedudukan Al-Quran bagi orang yang beriman adalah bahwa Al-Quran merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan antara satu dengan yang lain. Seorang yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meninggalkan satu ayat dan mengerjakan ayat yang lain, karena ini merupakan satu perbuatan yang tercela sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Mereka menjalankan sebagian ayat yang diturunkan yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, dan mereka meninggalkan apa yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Dan ini merupakan beberapa kedudukan Al-Quran bagi seorang muslim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kita sebagai orang-orang yang senantiasa mencintai Al-Quran. Senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan kita dengan Al-Quran, dan memberikan kita keteguhan terhadap Al-Quran. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.